Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita masih belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pembelajaran 4. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 4 ini, muatan pelajarannya hanya ada 2, yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Dan kompetensi dasarnya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 4 ini ada 3. Yang nomor 1, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. 2, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. 3, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, perhatikan gambar ini. Menurut kalian, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar ini? Gambar ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang, kalian tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Ini juga sebuah gambar ilustrasi. Yang tadi adalah foto, ini adalah gambar ilustrasi. Saya lanjutkan. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Berikut adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Adalah seperti di bawah ini. 1, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang 4, terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, dan sebaiknya tidak hanya untuk diketahui saja, melainkan juga harus diamalkan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, coba kalian amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu,
Dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab itu akan menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Dan sebaliknya, jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat, maka akan terjadi apa? Akan terjadi seperti yang terlihat di layar kalian ya. Ini akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab. Apa saja akibatnya? 1. Terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. 2. Kekacauan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Dan yang keempat, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, sudahkah kalian menerapkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang sudah dan banyak yang belum. Yang sudah yang bagaimana? Yang tugas-tugas sekolahnya dan tugas-tugas lainnya sudah dijalankan. Dan yang belum yang bagaimana? Ya berarti yang tugas-tugas sekolahnya dan tugas-tugas lainnya belum mengerjakan sama sekali. Siapa saja? Bisa kalian nilai dan rasakan sendiri-sendiri. Berarti saya sudah bertanggung jawab. Ada yang lain, oh berarti saya belum bertanggung jawab ya. Baiklah, mulai sekarang karena kalian telah menerima materi tentang tanggung jawab, maka kalian harus belajar dan menjalankan tanggung jawab. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran 4 hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.